Walau hamala ala zahiri lakana haula'i sahabah. Andaikan hadis ini dipahami secara zahirnya, jadi kita menerimanya secara zahir hadis ini sebagaimana zahirnya hadis ini, maka tentunya orang yang melihat Nabi SAW dalam keadaan tersadar, maka mereka sahabat, dihitung sahabat. Wa khairun sadiq la yatakhallaf, wa khabar sadiq la yatakhallaf. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan keadaan tersebut, maka tidak pernah menyelisihi keadaan-keadaan yang sebagaimana mestinya. Taib. Begitu pula Al-Khadimi berkata di dalam kitabnya Bariqatu Mahmudiyah, ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam bi'aini ra'si ba'da mauti wa ru'yatihi ta'ala fid dunya bi'aini ra'si ghairi mungkin. Adapun melihat Nabi alaihi salatu wasallam, wujud Nabi alaihi salatu wasallam, sosok Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan tersadar, dengan dua mata yang melihatnya ini secara langsung, adalah merupakan perkara yang tidak akan mungkin, mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Sebelum saya membahas videonya salah satu Wahabi tersebut, saya ada pertanyaan kepada video tersebut. Mungkin nanti teman-teman netizen bisa menjawabnya. Pertanyaan saya adalah, kitab yang ada di depan video atau di depan Ustadz Wahabi tersebut yang berwarna putih itu apa fungsinya? Karena Ustadz Wahabi itu membahas kitab Fathil Bari. Kitabnya itu seperti ini. Kitab Fathil Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Kemudian juga membahas kitab Bariqah Mahmudiyah karangannya Imam Al-Khadimi Al-Hanafi. Sedangkan kitab putih itu bukan kitab dari keduanya. Jadi apa fungsinya kitab itu? Itu pertanyaan saya. Mungkin ada teman-teman dari netizen yang bisa menjawabnya. Kemudian di dalam video tersebut sebenarnya ada beberapa yang akan saya tanggapi, tapi saya akan menanggapi beberapa saja. Terutama di baca kitabnya. Sebenarnya itu di dalam membaca kitabnya itu banyak kesalahannya, tapi saya akan menampilkan dua saja. Pertama, ketika Ustadz Wahabi ini membaca di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah karangannya Imam Al-Khadimi Al-Hanafi, beliau membaca ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam ya qadatan bi ainir ra'si ba'da mautihi wa ru'yatihi ta'ala fid dunya bi ainir ra'si ghairi mumkinin. Dia membaca wa ru'yatihi dan membaca ghairi mumkinin. Itu secara susunan nahwu itu salah. Karena wa ru'yatihi itu seharusnya dibaca rofa. Karena ru'yatihi ini ma'tuf, sedangkan ma'tuf itu harus mengikuti i'rabannya kepada ma'tuf alaih. Dan ma'tuf alaihnya itu dibaca rofa, seharusnya ma'tufnya juga harus dibaca rofa. Yaitu ma'tuf alaihnya ru'yatu syakhsihi. Jadi seharusnya wa ru'yatihi ngikuti kepada i'rabannya ma'tuf alaih, yaitu harus dibaca rofa. Sebenarnya yang benar bacaannya adalah wa ru'yatuhu ta'ala. Begitu yang benar. Tapi Ustadz Wahabi tersebut membaca wa ru'yatihi. Jadi di dalam baca ini Ustadz Wahabi itu salah. Karena yang seharusnya dibaca rofa itu dibaca jar. Dan mubtada itu harus dibaca rofa. Seperti halnya yang ada di Alfiyah Ibnu Malik. Wa rofa'u mubtadan bil ibtida. Jadi mubtada itu harus dibaca rofa. Kemudian Ustadz Wahabi ini ketika membaca ghairi mumkinin, beliau membaca ghairi mumkinin, dibaca jar. Sebenarnya lafaz ghairi mumkinin itu bukan dibaca jar, akan tapi dibaca rofa karena menjadi khobar daripada ru'yatu syakhsihi. Dan khobar itu harus dibaca rofa. Seperti halnya juga di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, kadzalika raf'u khobarin bil ibtida. Jadi khobar itu harus dibaca rofa, bukan dibaca jar. Jadi yang benar itu adalah bacaannya ghairu mumkinin. Jadi kalau dibaca di depan adalah ru'yatu syakhsihi sallallahu alaihi wasallam ya qadatan bi ainir ra'si ba'da mautihi wa ru'yatuhu ta'ala fid dunya bi ainir ra'si ghairu mumkinin. Yang benar seperti itu bacaannya. Tapi Ustadz Wahabi ini membaca wa ru'yatihi dan ghairi mumkinin. Jadi poin pertama ini Ustadz Wahabi ini telah salah baca kitab. Dan ini sering terjadi pada teman-teman Wahabi. Kemudian poin kedua saya ingin menanggapi begini. Ustadz Wahabi ini selalu membahas begini. Membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqadati wa la yatamathalu syaitanu bi.
ini hadis ini oleh teman-teman Wahabi itu dikatakan bahwasanya tidak mungkinnya seseorang itu melihat Nabi secara yaqotoh. Padahal ulama itu menafsirkannya atau istilahnya itu memerinci hadis ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau secara hakikohnya ya memang tidak bisa. Misalnya jasanya Nabi Muhammad SAW dari kuburannya bangkit kemudian menemui salah satu umatnya, itu tidak mungkin. Tapi yang dimaksud adalah timsalan saja, hanya perumpamaan saja. Kalau perumpamaan bagaimana? Namanya perumpamaan. Perumpamaan itu bukan jasadnya yang hadir, tapi memang kadang perumpamaan itu adalah perumpamaan yang secara persis, ada perumpamaan yang tidak persis. Kalau kita melihat di dalam ibarat Fathil Bari, memang Imam Ghazali mengatakan namanya tamsil, namanya satu contoh, ya bukan ainul hakikoh. Jadi bukan barangnya, tapi memang contoh dari barang itu. Jadi Imam Ghazali mengatakan di dalam Fathil Bari ini, jadi memang mungkin untuk bisa melihatnya seperti itu. Jadi kalau hadis ini memang ulama menyikapi berbeda-beda. Tapi kalau dikatakan ulama sepakat tidak bisa melihat Nabi secara yaqotoh, itu memang kalau diarahkan kepada jasadnya yang bangun dari kuburnya Nabi Muhammad SAW, yang ulama sepakat tidak bisa. Tapi kalau timsalan saja, ulama itu mengatakan boleh atau bisa seorang itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqotoh. Kemudian pada poin ketiga, Ustadz Wahabi ini menurut saya itu tidak konsisten. Karena kalau kita melihat di kitab Bariqah Mahmudiyah karangannya Imam Al-Khadimi Al-Hanafi, di sana itu ada kutipan begini. Qala al-allamatu al-adutu al-firqatu an-najiyatu wa hum al-asyairatu ma'al maturidiyati. Artinya adalah firqah yang najiyah, firqah yang selamat itu adalah firqah asyairah dan firqah maturidiyah. Jadi kalau Ustadz Wahabi ini mau konsisten dalam mengambil satu pendapat di satu imam, seharusnya dia konsisten juga di dalam semua pendapatnya, terutama di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah. Ketika Ustadz Wahabi ini mengutip salah satu pendapat dari kitab Bariqah Mahmudiyah, seharusnya juga mengikuti semua pendapat yang ada di dalam kitab itu. Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya firqah yang najiyah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi memang teman-teman Wahabi ini dalam mengambil satu pendapat itu tidak konsisten. Mengambil satu pendapat satu imam, yang cocok dengan pemahamannya itu diambil, yang tidak cocok dengan pemahamannya meskipun dari imam tersebut tidak diambil atau dibuang. Jadi kesimpulannya adalah di dalam video tersebut Ustadz Wahabi itu telah salah membaca kitab ya. Kalau bahasa anak pesantren itu Ustadz Wahabi ini sebenarnya perlu belajar ilmu nahwu lagi. Kemudian yang kedua, Ustadz Wahabi ini ketika dia menjelaskan tentang masalah hadis tadi, yaitu man ra'ani fil manami ila akhirih, di dalam kitab Fathil Bari, sebenarnya Ustadz Wahabi itu belum secara perinci dia menjelaskannya. Memang kalau saya lihat di dalam kitab Fathil Bari, seperti yang saya bahas di dalam video saya, salah satu video saya, memang bahasanya sangat panjang sekali. Sehingga kalau dijelaskan di dalam satu video mungkin itu terlalu panjang nanti waktunya, bisa 1 jam, bisa lebih seperti itu. Kemudian ketiga, Ustadz Wahabi itu semuanya menurut saya tidak konsisten di dalam mengambil satu pendapat dari satu imam, mengambil hanya yang cocok dengan pendapatnya atau pemahamannya, yang tidak cocok meskipun di satu imam itu atau di satu imam ini, maka tidak diambil seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Dan harapan saya bagi teman-teman netizen, ayo semakin cerdas, semakin kita bisa melihat siapa yang bisa diikuti dan siapa yang tidak bisa diikuti. Semoga ini bisa bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.